Alhamdulillah enggak satu pun yang bisa menjawab. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 20. Astagfirullahaladzim. 10 tahun ngaji rukun sholat enggak jelas. Ngaji apa? Nah, masuk ke tauhid, Bapak Ibu, ya kan tadi sholat, ya sholat ingat Allah. Ya. Apanya Allah yang perlu kita ketahui dulu? Nggak ada yang jawab. Saya turunkan lagi. Ada berapa macam sifat wajib bagi Allah? Yang mengatakan 5, 6, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 17. Saya bilang, ya sifat yang wajib itu ada 20. Harus saya jelaskan. Jadi ini gambaran Bapak Ibu, jangan sampai kalau kata orang Padang, kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Ya. Habis waktu kita muter-muter di situlah. Padahal banyak betul yang harus kita benahi diri kita ini. Kalau di fikih, ya sebatas fardu ain cukup untuk kita lakukan sehari-hari. Ya, jangan muter-muter di situ terus. Ini ngaji belajar wudu, belajar sholat. Wudu itu sudah kita lakukan, ngapain pelajaran terus itu? Cara berwudunya, cara kumur-kumurnya, cara basuh muka, itu pelajaran anak itu. Ngapain itu yang pelajari terus? Nah, tapi kalau misalnya wudu dalam perspektif tasawuf, ya wudu dalam kesehatan, nah itu perlu ya pengetahuan. Tapi kalau cara berwudu basuh muka 3 kali berturut-turut, kadang-kadang kita pelajari ini subuhnya pakai kunut apa enggak. Umur Bapak berapa? 70 tahun. Ya Allah, udah 70 tahun enggak ada pendirian, masih bingung mau kunut apa enggak ya. Kan kita harus tahu lah kapan masanya kita mencari, kapan masanya kita makai, kapan masanya kita berketetapan. Kalau sudah umur 70 tahun masih juga mencari kunut apa enggak, nah kira-kira ya belum ada ketetapan gitu. Rugilah kita. Ya. Jadi kalau kita sudah paham orang mau kunut mau enggak terserah, enggak peduli gitu. Orang mau kunut mau enggak, tapi yang saya mesti pakai kunut. Nah gitu kan. Enggak, jangan dihiraukan. Orang mau zikir mau enggak terserah, yang penting saya harus zikir gitu. Orang mau salat tarawih 8 terserah, yang penting saya 20 gitu. Ada pendirian gitu. Kita enggak bertanya-tanya terus gitu ya. Nah, begitu juga kita mengkaji. Sekarang kita masuk ke kaji tauhidnya. Nah, sebelum kita mengkaji tentang sifat Allah ya, sekarang kita bertanya ke diri kita dulu, siapa Tuhanku? Ini pertanyaan dalam kubur. Bapak Ibu pernah enggak ngikuti penguburan jenazah? Setelah dikubur ada talqin mayat. Ada kan? Nah, apa bunyi talqin mayat itu? Nah, wahai sianu fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut karena mereka adalah hamba Allah juga. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Siapa kiblat, kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih, lidah yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah Ka'bahku, kiblatku, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat saudaraku. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, tetapi mari kita lihat ini dulu dalam perspektif tasawufnya. Orang dah mati diajarin siapa Tuhan, lagi hidup aja nggak hafal-hafal, Pak.
Ini udah mati, udah dibungkus sama kain, udah dikubur. Diajar, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ini masih hidup. Dikasih tahu nggak mau tahu, diajar nggak hafal-hafal. Coba kita renungkanlah itu. Lagi-lagi saya katakan bukan berarti menyalahkan, enggak, tapi untuk kita berpikir. Nanya itu di kuburan mana? Di kuburan tanah apa di kuburan mana? Ini kan kuburan, Pak. Jasad kita ini kuburan. Ya. Yang terkubur di sana diri kita terkubur, ruh kita itu itulah diri kita itu. Kalau ini mah kuburan jasad ini. Sedang terkubur sekarang ini, coba tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih. Maksud lisan dan fasih itu apa? Keyakinan yang benar. Gimana lagi jawab lisan yang fasih, sudah dikubur. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci lidahmu. Gimana menjawab lisan yang fasih? Ya. Kami suruh bicara tangan, kakimu kami jadikan saksi apa yang kau perbuat. Ya. Jadi terkuburnya kapan? Sekarang. Ini kan lagi terkubur diri kita ini. Terkubur di jasad. Jasad kita ini kuburan. Ya. Diri kita yang sebenarnya mana? Bukan jasad. Diri kita yang sebenarnya ruh kita itu. Dialah yang menanggung susah senangnya. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah. Nah, sekarang coba tanya sama dia. Siapa Tuhanmu? Jawab dengan lidah yang pasti, keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Sudah kenal belum kamu sama Tuhanmu itu? Kau mengatakan Tuhan sama Allah. Kau udah kenal sama Tuhanmu itu? Kau sudah ikuti perintahnya? Kau sudah tinggalkan larangannya? Kalau tidak, bohong lo bertuhan sama Allah. Ini lidah yang pas, keyakinan yang benar. Maka kenali dulu siapa Tuhanmu itu. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Benar enggak? Sudah kenal sama Muhammad? Bagaimana syariat Muhammad kau jalankan apa tidak? Syariatnya kau tinggalkan. Gimana kau bernabi kepada Muhammad? Kenal Muhammad saja tidak? Siapa imammu? Al-Quran imamku. Benar enggak imam itu diikuti, Pak? Tadi sudah sholat, imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud, diikuti. Kau ikuti enggak perintah Al-Quran? Ya, jangan hanya dibaca. Sekarang ini kan banyak berlomba-lomba hafal Al-Quran. Bagaimana pengamalannya? Ya. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Bagaimana sekarang? Bangkai masih dimakan, darah masih dimakan. Saya pernah lihat, Pak. Waktu bulan waktu masih di Gunung Sulah, pas hari raya Idul Adha, ya, sudah selesai Idul Adha, dan lewatlah orang. Ya, bawa ember, bawa motor itu. Mau mana, Pak? Mau ngambil darah adanya. Jadi orang nyembelih hewan itu ditampung darahnya, setelah beku diiris-iris jadi tahu. Dimasak. Ya. Ngerti enggak yang perintah Al-Qur'an itu? Ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan bahwa kamu tidak boleh menyembah selain kepadanya saja. Dan kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kita jalankan enggak ini? Nah ini, jadi kalau Al-Quran imamku, itu kita introspeksi. Benar enggak Al-Quran kita ikuti? Siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku.
Bagaimana dengan saudara? Bebantah-bantahan. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun enggak teguran. Sudah enggak kepilih pengurus masjid lagi, sudah enggak teguran lagi. Ini saudara enggak ini? Ya kan? Katanya kaum muslimin muslimah saudaraku. Ya kan? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Baitullah yang mana? Baitullah yang di Mekah. Di sana kiblat tubuh. Lambang itu. Mana kiblat yang hakiki? Nih di hati kita ini. Ya, kau ikutin enggak kata hatimu itu? Ini jadi pertanyaan-pertanyaan itu sekarang Pak lagi dikubur sekarang. Yang nanya ya kita inilah. Nanya ke diri sendiri gitu. Nah, sekarang kita man rabbuka? Siapa Tuhan? Nah, ini kita lihat ini. Udah bertuhan belum kita ini? Ya. Pengembaraan manusia mencari Tuhan. Siapa Tuhanku? Ada beberapa langkah, ada mencari Tuhan, mengenal Tuhan, bertemu Tuhan, baru bertuhan. Ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu terbit matahari terang, nah hadza rabbi, hadza akbar. Inilah Tuhanku, ini yang besar. Begitu matahari tenggelam, oh bukan, ini bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang katanya. Ini matahari sudah hilang, ini berarti bukan Tuhan. Ini. Datang lagi bulan purnama terang. Lalu mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku, ini yang besar. Kenapa? Sinar bulan itu terang begitu meliputi bumi ini. Begitu pagi bulannya hilang. Nah, ini bukan Tuhan ini. Tuhan itu enggak pernah hilang. Ini hilang ini, enggak Tuhan. Nah, sebodoh itukah Nabi Ibrahim? Enggak. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, orang pintar Pak. Tapi kenapa digambarkan dalam Al-Quran? Begitu matahari terbit, dia bertanya, inikah? Ini Tuhanku. Ini yang besar. Begitu tenggelam matahari, oh bukan, ini bukan Tuhan. Datang bulan, inilah Tuhanku, ini yang besar. Begitu pagi bulannya hilang, dia berkata, bukan, ini bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan enggak pernah hilang. Saya kira enggak sebodoh itu enggak Nabi Ibrahim, Pak. Ya, Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim itu. Ya, bahkan disebut bapak tauhid. Ya. Ini pelajaran. Banyak yang bertuhan ke matahari. Banyak yang bertuhan kepada bulan. Matahari itu apa? Terang, panas. Kan terang, panas. Itu matahari. Apa yang terang dan panas? Harta, Pak. Banyak yang bertuhan sama harta. Bertuhan sama duit. Bertuhan sama jabatan. Itu bertuhan sama matahari itu. Tenggelam sebanyak apapun harta kita pasti habis. Paling tidak kita tinggalkan harta itu. Tapi banyak yang bertuhan sama harta. Ya, yang pikiran duit terus. Bangun pagi yang pikirkannya apa? Cari duit. Sudah dapat duit untuk apa? Beli makanan. Kalau sudah makan perut kenyang. Kalau perut kenyang tenaga kuat. Kalau tenaga kuat kerja lagi. Sudah kerja dapat duit beli makanan. Sudah makan kenyang. Kalau sudah kenyang punya tenaga kuat kerja lagi. Gitu terus. Kayak mbek. Nggak mikir nggak kemana arah hidup ini gitu. Muter di situlah. Duit, jabatan. Ini bertuhan sama matahari yang begini ini. Ya. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Banyak tenggelam di lautan dunia. Ya. Ada